Halo guys, welcome back to channel Ratu Tips. Di episode 9 kita akan membahas mengenai gimana caranya meningkatkan sales online. Dari yang asalnya kalian mulai buat online baru sampai akhirnya melejit hingga 1M, 2M dan selanjutnya. Dan akan aku bahas di sini. Dan kebetulan alhamdulillah aku udah hampir 5 tahun sebagai digital marketing. Pernah juga mengelola sebuah online shop yang awalnya dari cuman sales berapa juta sampai akhirnya bisa 1M dan akhirnya bisa naik lagi. Jadi akan aku bahas di sini gimana cara optimasi dan cara meningkatkan sales untuk marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain-lain sebagainya. Cuman di sini yang akan aku bahas adalah dari sisi Shopee. Jadi buat teman-teman yang punya online shop Shopee bisa tonton video ini sampai selesai. Jadi gimana caranya aku membuat sebuah online store dari awalnya 0 rupiah bisa sampai 1M, akan aku jelaskan tata caranya, mana saja yang pertama dilakukan di bawah ini. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel Ratu Tips. Oke, jadi yang pertama itu yang kalian optimasi, yang pertama yang pasti produk dulu nih. Jadi kayak misalkan teman-teman misalkan jualan produk buku nih, buku kalian mau jual tapi bukunya bukan digital ya, tapi buku yang benar-benar ada fisiknya. Misalkan kalian adalah salah satu toko online store buku, jadi kalian pengen ngejual berbagai buku dengan harga mulai dari 10.000 sampai 100.000 misal ya. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus lengkapi seluruh SKU-nya dari awal sampai akhir. Semua produk wajib dimasukkan ke online store kalian. Yang pertama itu, jadi lengkapi seluruh konten, baik itu video, foto, deskripsi dan lain sebagainya, itu wajib diupload ke online store kalian, yakni Shopee itu. Jadi dalam satu SKU itu, satu produk itu wajib ada fotonya yang bagus, terus dibuatlah kata kuncinya, dibuat detail produknya, apa saja kelebihannya, sampai perhitungan beratnya pun wajib ada untuk memastikan bahwa kita itu sudah memberikan informasi yang 100% benar gitu kan. Dan selanjutnya setelah menyiapkan seluruh konten, baik itu poster, video, dan juga yang kedua adalah harus memiliki kata kunci. Jadi kayak misalkan kalian itu memiliki online store yang agak campur-campur, nggak satu nice. Misalkan kayak kalian mau bikin toko buku, ya udah kalian udah punya kata kuncinya kan sendiri. Sedangkan kayak misalkan kalian punya online store-nya furnitur nih, kalian wajib memiliki kata kunci di berbagai produk, karena kalau furnitur itu luas, bisa lemari, bisa sofa, bisa juga meja makan, bisa dapur, bisa kitchen set, bisa divan dan lain sebagainya, dan itu memiliki kata kunci yang berbeda-beda di setiap produk. Nah, itu wajib memiliki kata kunci. Gimana caranya mencari kata kunci yang memiliki volume atau traffic tertinggi? Nah, Shopee sendiri memiliki fitur analisis iklan, yakni kalau misalnya kalian mau melakukan iklan, nanti di situ bakalan ada kata kunci dengan pencarian tertinggi ya. Jadi nanti kalian wajib cari volume pencarian tertinggi, tapi lihat dulu berapa pay per kliknya kalau misalnya kalian iklan. Jadi harus disesuaikan dengan budget juga. Yang penting yang pertama wajib menyiapkan seluruh konten, yang kedua wajib juga kalian mengetahui kata kunci di setiap produk yang akan kalian jual, dan kata kunci itu harus dimasukkan di setiap judul, deskripsi produk, dan juga kata kuncinya wajib dimasukkan di headline, di poster atau videonya ya, jadi seragam ya. Yang ke satu tadi udah dijelasin, siapkan konten. Terus yang kedua harus dinaikin semua produknya dan juga disiapkan kata kuncinya apa aja. Terus yang ketiga, kalian wajib memiliki target per bulannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen online store kalian naik terus setiap bulannya, kalian wajib memiliki target sales setiap bulan, dan itu wajib tercapai untuk semangat kalian biar naik terus. Nah, gimana caranya? Ya, kalian wajib memiliki target. Misalkan di bulan pertama kalian mau target 5 juta per bulan. Kalian wajib
menyisihkan budget bulanan untuk iklan gitu. Jadi iklan itu ada dua kalau untuk meningkatkan sales online store. Yang pertama, iklan di Shopee-nya sendiri itu wajib ada budget. Dan yang kedua, iklan di sosial media yang kalian sering optimasi. Misalkan kalian optimasi iklan dan seluruh konten kalian buat itu hanya di Instagram, ya udah iklanin di media sosial Instagram. Jadi ada dua budget yang harus kalian persiapkan, budget buat iklan di Shopee-nya dan budget buat iklan di Instagram. Gimana cara ngitung budget? Ya tergantung sales kalian. Kalau misalnya kalian punya target misalnya 10 juta, ya kalian bisa ambil 10%, itu kegedean sih, 2%-nya 200.000, tapi nggak mungkin bisa langsung naik dengan budget yang sekecil itu. Jadi memang wajib kalian punya spare uang untuk iklan dulu pertama, untuk bisa branding dulu. Baru setelah itu nanti kita bisa menurunkan dari sisi budget. Selanjutnya kita ke iklan sosial media. Jadi kayak misalnya kalian udah iklan juga di Shopee, kalian juga wajib menaikkan traffic, tidak dari dalam sisi si Shopee-nya, tapi wajib ada iklan juga di luar Shopee, yakni media sosial. Karena kekuatan media sosial itu, apalagi kalau misalnya kalian udah punya followers yang tinggi banget, itu bisa banget narik banyak traffic yang tidak tahu kalian jualan di online Shopee, bisa langsung beli di Shopee kalian. Sebagai contoh, kayak misalnya kalian jualan lemari nih. Nah, lemari kalian tuh kan dijual tuh di Shopee kalian. Gimana caranya orang-orang follower Instagram tahu bahwa kalian tuh punya Shopee? Sedangkan kalau orang tuh kayaknya malas ngetik atau ngelihat profil ya, pasti agak malas. Buatlah iklan di media sosial Instagram untuk langsung menuju ke link si online store kalian. Jadi kayak misalnya kalian mau bikin promo lemari cuma 500 ribuan. Buatlah konten atau video di media sosial kalian yang misalkan memiliki followers yang lebih banyak, lalu iklankannya menggunakan landing page atau link atau klik tautannya ke Shopee kalian. Jadi traffic itu tidak datang di Shopee saja, tapi traffic tersebut datang dari media sosial kalian. Misalkan bisa jadi Instagram atau TikTok pun bisa. Jadi biasanya kalau misalnya ada sponsor gitu, dia bakalan tahu kunjungi Shopee gitu. Jadi terkadang tuh kita juga harus ada kekuatan brand lain. Jadi tidak hanya dari si Shopee-nya sendiri, tapi gunakan dan manfaatkan media sosial lain untuk menarik traffic dari luar gitu. Dan selanjutnya aku akan bahas mengenai iklan yang ada di Shopee ini. Jadi di iklan Shopee sendiri, nanti itu kalian gimana cara mengiklankan pertama dengan produk yang belum ada rating. Nah, seperti kalian tahu bahwa setiap manusia, setiap orang pasti lihat review dulu sebelum beli produk. Mungkin kalian yang nonton pun gitu kan, kayak misalkan kalian nih lihat ada produk harganya murah tapi nggak ada rating di Shopee, apakah kalian akan beli? Pastinya nggak akan beli dan akan beralih kepada produk yang sudah ada ratingnya, apalagi rating bintang 5 karena sudah terpercaya. Gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan dari sisi audiens atau customer? Kalian bisa minta tolong kerabat untuk membeli produk kalian ya, yang sudah pasti akan beli. Contoh, misalkan aku bikin online store lemari nih, misalkan furnitur, aku mau jual satu lemari tersebut. Nah itu tuh mau aku bikin icon utama untuk meningkatkan sales. Jadi selanjutnya tuh kita harus pilih 1 atau 3 produk yang akan menjadi icon brand, dan itu yang akan kita jadikan iklan. Jadi yang pertama tadi aku udah sebutkan kan, terus dilanjutkan dengan tadi adalah bikin review di produk yang akan dijadikan icon brand utama itu. Caranya gimana? Kalian bisa minta tolong teman kalian buat membeli produk kalian, terus kalian kasih hadiah buat ngasih rating review bintang 5. Misalkan, guys, beli dong produk gua, nanti gua kasih deh hadiahnya misalkan bantal. Nanti udah kayak gitu, nanti lu jangan lupa review bintang 5 ya. Misalkan review bintang 5 nanti gua kasih sesuatu deh. Ya udah, akhirnya dapet tuh rating bintang 5. Nah, setelah itu baru kalian iklankan. Karena kenapa tidak boleh melakukan iklan sebelum ada rating? Karena
sayang budget guys. Jadi bikin rating dulu, setelah ada rating bagus baru kalian langsung tembak produk itu yang akan menjadi icon kalian. Gimana cara memilih bahwa produk tersebut bisa jadi icon brand kalian? Yang kalian rasa itu produk paling bagus, itu bisa jadi icon kalian. Sebutkan dan tonjolkan kelebihan-kelebihannya yang dibanding kompetitor kalian. Nah, selanjutnya setelah udah ada rating nih, kalian iklankan di Shopee, kalian iklankan di media sosial, buat kata kunci atau keyword di setiap produk yang akan kalian jual. Seperti halnya kayak lemari juga harus ada keyword turunannya. Jadi kalian bisa lihat juga di episode sebelumnya tentang keyword ya, tentang SEO. Nanti itu juga wajib dipraktekkan di marketplace juga. Selanjutnya sudah diiklankan, kalian bisa wajib melakukan analisa iklan. Analisa iklan itu tidak hanya di Shopee saja, tapi analisa iklan pun ada di media sosial yang kalian iklankan, yang ngebantu untuk nge-boost seperti yang tadi di Instagram. Kalian bisa lihat di episode 6 tentang analisa iklan dan analisa kompetitor ya. Jadi masih berhubungan juga. Jadi kalian wajib menganalisa iklan. Jadi iklan di Shopee pun wajib dianalisa. Berapa produk yang terjual dari hasil iklan yang kalian buat. Misalkan nanti bakalan ada kok keterangannya, misalkan kayak 30.000 per hari nih untuk budget produk tersebut. Misalkan produk A diiklankan 30.000 per hari. Nanti kalian lihat iklan tersebut bisa narik audiens untuk check out berapa kali. Untuk berapa barang yang check out dengan kata kunci yang kalian iklankan tuh bakalan ada. Jika kata kunci itu bisa narik orang untuk membeli produk Anda, artinya kata kuncinya sudah benar. Kalian tinggal naikkan budget iklan. Sedangkan kalau misalkan kalian udah iklan selama 3 hari, 4 hari dengan kata kunci tersebut, tapi belum ada penjualan, artinya ganti kata kuncinya. Selain itu juga di Shopee itu ternyata untuk biaya iklan tuh naik turun guys. Jadi tidak seperti kayak di Instagram biaya iklan segini. Enggak. Di Shopee itu nanti misalkan kalian nih jam 12 siang, kata kunci lemari pakaian misalkan harganya di 200 perak. Nanti di malam itu bisa jadi 500 atau 1000. Jadi kalian wajib menganalisa iklan, buka, dinaikkan, diturunkan, disesuaikan dengan iklan yang ada. Kalau misalkan kalian pengen peringkat paling atas, berarti harga iklannya dinaikkan dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya untuk meningkatkan sales online, selain yang tadi disebutkan adalah wajib memaintain after sales. Apalagi kalau misalkan kalian jualan produk besar. Kayak misalkan jualan kulkas, mesin cuci, furnitur, dan lain sebagainya. Terkadang orang udah menerima furnitur kalian atau misalkan menerima barang kalian besar, misalkan mesin cuci dan lain sebagainya. Tapi kalian itu memiliki manpower, misalkan online sales yang balesin chatnya tuh kurang ramah, atau misalkan kurang open, atau misalkan ketika ada keluhan dia tidak bisa menyampaikan dengan baik, dan itu akan menjadi bumerang tersendiri bagi bisnis online kamu. Jadi mengapa brand online itu wajib banget di-maintain dari sisi after salesnya? Karena kebanyakan kayak misalkan kita jualan produk apapun, kalau misalkan ya kita tidak bisa memaintain sosial media atau tidak bisa memaintain after salesnya, itu akan menjadi bumerang bagi bisnis online Anda. Sebagai contoh, misalkan kalian jualan produk mesin cuci, customer udah nerima produknya, terus ternyata di dalam spek tersebut ada skrup atau misalkan part yang tertinggal. Terus akhirnya si customer tersebut ngechat tuh ke Shopee. Tapi kalian ngerasa ya udahlah, udah laku ini, ya udah nggak perlu di follow up apa-apa, nggak perlu diberikan pelayanan yang baik karena sudah berlanjut. Ternyata kalian biarin tuh. Nah, si customer itu bisa memberikan rating akhirnya bintang 1 lah di Shopee kalian, yang udah kalian bangun susah payah, yang tadinya rating 4,8 jadi turun, misalkan kayak gitu. Jadi aku saranin wajib nge-maintain si sosial medianya juga, maintain juga after salesnya. Terus kalau bisa wajib memiliki sales yang baik. Artinya si sales yang baik itu ketika nih, the power of fast response.
fast respon tuh sangat penting untuk bisnis online ada. Karena apa? Ketika orang udah ngechat, "Hai, produk ini masih ada," terus kalian balasnya lama, 1 menit atau 2 menit kemudian, dan ternyata dia sangat butuh dengan produk tersebut, tidak dapat balasan dari kalian, dia akan beralih ke online store lain. Jadi, gimana caranya meningkatkan sales online? Kalian wajib memiliki manpower alias sales yang sangat cepat tanggap dan juga bisa memberikan solusi. Kayak gitu. Dan selain itu juga kalian wajib memiliki database ya. Jadi setiap ada customer yang sudah berbelanja, kalian bisa membuat database untuk kalian jadikan data untuk follow up email marketing atau customer loyal. Kalian pun bisa manfaatkan memberikan gift untuk customer loyal kalian. Kalian harus punya database-nya ya, bikin database customer loyal. Kalian wajib memberikan diskon tambahan untuk tetap menjaga customer tersebut tidak lari ke yang lain. Dengan tips dan trik yang udah aku jelasin secara panjang lebar dari awal sampai akhir, semoga bisa sedikit memberikan pencerahan bagi kalian yang pengen mencoba bisnis di online store. Dan jangan lupa juga kalian wajib memiliki website atau toko online di websitenya sendiri untuk menunjang penjualan kalian. Seperti biasa aku udah jelasin juga websitenya mana yang bagus untuk toko online dan SEO, yakni WordPress. Oke guys, segitu aja video mengenai cara meningkatkan sales online. Gak kerasa ini udah belasan menit aku berbicara, jadi mungkin udah cukup. Nanti akan kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Saya Vika, ada pertanyaan khusus buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah paham banget, bisa jawab di kolom komentar. Apa aja cara meningkatkan sales online dari awal sampai akhir? Jawab di kolom komentar. Sekali lagi, thank you udah nonton video ini. Saya Vika, sampai jumpa di video selanjutnya.